Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini saya bersama teman-teman saya ingin melakukan presentasi terkait analisis perlindungan dan implementasi terkait undang-undang merek di Indonesia pada mata kuliah tugas besar etika profesi. Boleh di next saja. Oke, di sini saya Kahfi Fauzan Habibi dengan NIM 12022022025. Lalu kemudian ada Hafiz Fadilah Kinarti dengan NIM 12022220034. Dan yang terakhir ada Rizky Ramadan dengan NIM 12022223141. Oke, boleh di next saja. Latar belakang dari kelompok kami yaitu adalah merek adalah identitas unik yang membedakan produk atau jasa suatu pelaku usaha dari lainnya. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi penting untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek dari tindakan penyalahgunaan seperti pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur mekanisme pendaftaran merek, perlindungan terhadap merek yang terdaftar, serta penyelesaian sengketa merek. Oke, boleh di next lagi. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana sih mekanisme perlindungan hukum atas merek di Indonesia? Lalu apa saja tantangan dalam pelaksanaan undang-undang merek? Yang ketiga, bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan perlindungan merek? Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama itu menganalisis perlindungan hukum atas merek di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi undang-undang merek. Yang ketiga itu memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan merek. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Di sini ada dua batasan masalah. Yang pertama itu penelitian ini hanya mencakup analisis merek dagang yang telah terdaftar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015. Dan untuk yang kedua, penelitian ini tidak membahas merek internasional secara mendalam, melainkan hanya fokus pada sistem di Indonesia. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama itu definisi dan studi literatur. Untuk definisi dan studi literaturnya itu, eh, merek adalah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015, merek memiliki peran penting dalam menjaga daya saing produk dan memberikan perlindungan hukum kepada merek yang sah. Lalu teknik pengumpulan datanya itu yang kedua adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu mengumpulkan informasi dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015, dokumen pengadilan, jurnal akademik, dan artikel hukum. Selanjutnya ada analisis dari dokumen, yaitu memeriksa dokumen resmi terkait sengketa merek, termasuk putusan pengadilan dan laporan DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Mekanisme perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, di mana hak atas merek diberikan melalui proses pendaftaran. Merek yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang disingkat dengan DJKI. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis yang kami lakukan, yaitu perlindungan hukum atas merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif, di mana hak eksklusif diperoleh melalui pendaftaran resmi. Namun, tantangan utamanya adalah proses sengketa yang lambat dan lemahnya perlindungan untuk merek tidak terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme implementasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, termasuk perlindungan minimal bagi merek tidak terdaftar, khususnya merek lokal. Boleh next.
Yaitu selanjutnya ada saran yang kami usulkan yaitu pemerintah perlu meningkatkan efektivitas implementasi undang-undang merek dengan menerapkan digitalisasi dan penyederhanaan proses pendaftaran serta penyelesaian sengketa melalui sistem daring yang efisien, sehingga pendaftaran dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Selain itu, penguatan pengawasan sangat diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran merek yang dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mendeteksi pelanggaran sejak dini. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak perlindungan merek terhadap perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang bergantung pada inovasi dan identitas merek. Oke, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.